قوموا بنا واكشفوا عنا آمين يا الله آمين يا سادتي هذه الأصوات آمين يا الله يا الله يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء لقد جاء لذنبها تغفرنا angkat tangan ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah amana billah wa ma amana bima jaa an rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Qala nabiyukum Muhammad majalasani wa man jalasani fid dunya ajlastuhu yawmal qiyamah. Amin amin ya rabbal amin. Wa qad qala nabiyukum Muhammad ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asal wa abrad minal thalaj wa abyad minal misk. Faqultu li Jibril liman hadha? Faqala Jibril liman shalla 'alaika fi Rajab. Shallu ala Muhammad. Hadratul mukarramin yang kita hormati, yang kita muliakan, para guru Majelis Ar-Ratib, Murabbi Habib Samsul, Ustaz Ali, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat wal afiyah, Allah berikan panjang umur dalam keberkahan, dan mudah-mudahan dengan wasilah beliau para guru-guru kita bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dan bisa menyampaikan rasa cinta dan rindu kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala ni'amihi tatimmus shalihat. Allah Ta'ala masih beri kita rezeki sampai hari ini. Artinya rezeki kita masih bisa bernafas, denyut nadi kita masih berdetak, jantung kita masih bisa memompa darah untuk kealiran tubuh kita. Sehingga malam hari ini kita sudah masuk di salah satu bulan yang Allah sucikan, yang Allah muliakan. Di antara 4 bulan dari 12 bulan yang Allah muliakan, kita sudah masuk di dalamnya. Dalam bulan Rajab ini Allah Ta'ala beri kemuliaan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Bahkan sampai di dalam bulan tersebut ada salah satu peristiwa yang dialami oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra wal Mi'raj, kanjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi ini dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra dengan Buraq yang Allah utus dari surganya Allah Ta'ala, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mana al-Mi'raj Allah Ta'ala jalankan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha ila Hadratillah Azza wa Jalla. Sehingga dengan peristiwa tersebut turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perintah salat. Yakni dengan perintah salat tersebut 5 waktu dalam 1 hari bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Saking sayangnya Allah kepada umat kanjeng Nabi, sehingga Allah Ta'ala ingin senantiasa bercengkrama dengan kita sebagai umat dari baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Rajab yang mulia ini bukan hanya peristiwa yang mulia. Baginda Nabi diperlihatkan oleh Allah Ta'ala segala hal-hal yang mulia yang saya kutip sedikit daripada hadis baginda Nabi yang termaktub di dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, yang mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di fi fadilati Rajab, dalam fadilah, dalam keutamaan bulan Rajab, ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asal wa abrad minal thalaj wa abyad minal misik, faqultu li Jibril liman hadha, faqala Jibril liman shalla alaika fi Rajab sallu ala Muhammad. Maka maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasannya baginda Nabi bercerita kepada para sahabat, sesungguhnya aku ngelihat pada peristiwa Mi'raj sungai yang Allah ciptakan yang wanginya daripada sungai tersebut lebih wangi daripada misik, dan lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju. Maka saya bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, untuk siapa sungai tersebut Allah ciptakan? Maka malaikat Jibril menjawab kepada baginda Nabi, liman shalla alaika fi Rajab. Ini sungai Allah ciptakan untuk orang-orang yang mau bersolawat kepadamu di bulan Rajab yang mulia ini. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan apa yang sudah dibicarakan, yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan salah satu keutamaan kita bisa duduk memandang wajah guru-guru mulia kita, memandang wajah para ulama, para habaib. Disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasini fid dunya ajlastuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang mengunjungi orang alim, baik itu sudah wafat ataupun yang masih hidup, sama saja dia berziarah, dia mengunjungi, dia sudah mengunjungi makamku. Sallu ala Muhammad. Wa man safaha aliman, dan orang yang bermusafahah, bersalaman, cium tangan dengan para ulama, dengan orang alim, dengan para habaib, cucu keturunan baginda Nabi, maka seolah-olah dia sudah bercium tangan, dia sudah bersalaman denganku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, dan barang siapa yang duduk bersama para orang alim, para guru-guru, para habaib, para cucu keturunan baginda Nabi, maka seolah-olah dia telah duduk denganku, kata baginda Nabi. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu yaumal qiyamah, dan orang yang sudah duduk denganku di dunia, aku akan duduk bersamanya di akhirat nanti. Dan di hari kiamat kita akan ditemani oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh baginda Nabi untuk bisa duduk bersama beliau. Amin. Untuk bisa merasakan, mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi, untuk bisa selamanya duduk bersama baginda Nabi, dikumpulkan di dalam surga bersama baginda Nabi, dalam kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Oleh karenanya jangan pernah tinggal majelis-majelis yang diwarisi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah warisan kanjeng Nabi, yang mana warisannya memang tidak terlihat mewah, tidak terlihat oh sungguh kesannya mewah dan sebagainya, tapi dengan warisan ini bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan dengan kita duduk semacam ini dengan perantara para guru, bisa menyambungkan antara batiniah kita dengan batinnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara kita duduk membaca maulid, membaca sirah nabawiyah, membaca salawat, membaca salam, membaca zikir, bisa menghubungkan hati kita dengan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita duduk semacam ini, baginda Nabi akan melihat, memandang kita, dan akan menghafal wajah kita untuk diberikan syafaat di hari kiamat nanti. Ketika pada hari kiamat tersebut, pada hari itu tidak ada yang bisa mensyafaati kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Seluruh baginda Nabi SAW, seluruh nabinya Allah Ta'ala, seluruh rasulnya Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa mensyafaati umat manusia kecuali satu, baginda Nabi besar Muhammad. Pada hari tersebut semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing,
Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Anak lupa dengan ibunya, ibu lupa dengan anaknya. Seorang kekasih lupa dengan kekasihnya. Seorang sahabat lupa dengan temannya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk sama dirinya sendiri kecuali satu, baginda Nabi besar Muhammad, yang tidak memikirkan dirinya tapi memikirkan kita sebagai umatnya. Shallu ala Muhammad. Yang ketika semua orang menjauh dari kita, maka baginda Nabi yang mengucapkan, Analah, aku yang akan mensyafaatinya, aku yang akan memberikan syafaat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat yang akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan perkumpulan atas dasar cinta ini bisa mengumpulkan kita di hari kiamat nanti dalam kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah, sehingga kita enggak hanya kumpul di dunia yang semacam ini, bisa kumpul di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi untuk diri saya pribadi dan untuk ashab majelis pada umumnya, untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, untuk bisa meningkatkan kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, dan untuk bisa menambah semangat kita untuk hadir dalam majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang disebutkan di dalamnya nama baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Rabbi faj'al mujtama'ana ghayata husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wa karimil arwaha minna wa karimil arwaha minna wa karimil arwaha minna bil liqa khairil anami wa blughil mukhtara 'anna min salatin wa salami sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirukum ala jami'il khati'at wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Ibnu bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami persilakan guru kita Ustaz Ali, dan waktu tepat saya persilakan 5 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi ma'adakatillah wa farjahullah ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru-guru kita, Murabbi Ustaz Diki Firmansyah, guru kita Habib Syamsul, dan guru kita Ustaz Ibnu. Mudah-mudahan guru-guru kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah kayaknya udah cukup tadi Ustaz Ibnu udah cakep udah cakep ya. Cukup segitu ya. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada tujuannya. Dalam Al-Qur'an Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Kita diciptakan tidaklah manusia jin kecuali buat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya kita diciptain buat nyembah kepada Allah. Dan Allah suruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cari perantara supaya kita bisa sampai kepada ketakwaan kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama, at-turuq ilallah keada di anfas. Jalan menuju Allah itu kayak jumlah bilangan napas kita. Kita gak bakal bisa ngitung berapa jumlah napas kita. Jadi banyak bisa kita sampai jalan kepada Allah. Ada orang yang bisa sampai kepada Allah dengan sholatnya dia, dengan puasanya dia, dengan sedekahnya dia, dengan zikirnya dia. Tapi apa? Tapi yang dipilihkan oleh Allah dan dijalankan oleh para aulia, para salihin, para ulama, mereka mencari jalan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad SAW.
Jadi jalan yang paling cepat yang udah teruji oleh para aulia, para salihin adalah jalan pintu kepada menuju Allah adalah dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beginilah keadaan sahabat. Sahabat Nabi itu mereka bukan orang yang malas beribadah. Sholat mereka luar biasa. Bahkan mereka berjuang di jalan Allah. Sedekahnya jangan ditanya, perjuangannya jangan ditanya. Tapi yang mereka jadikan perantara buat dekat kepada Allah, apakah dengan ibadah mereka atau perjuangan mereka? Enggak. Tapi yang dijadikan mereka menuju Allah adalah dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu orang Badui datang kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Nabi, kapan datangnya kiamat? Nabi diemin aja. Ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan datangnya hari kiamat? Sampai 3 kali kemudian Nabi bertanya kepada orang ini, "Ma'adattuha?" Apa yang kau siapin? Kiamat pasti datang. Tapi apa yang disiapin kalau hari kiamat? Karena orang di hari kiamat akan dihitung amal ibadahnya. Badui bilang, "Ma'adattu bikasratus shalah wasiyam." Ya Rasulullah, saya ini enggak nyiapin apa-apa ntar hari kiamat amal saya. Saya bukan orang yang rajin sholat, rajin puasa. Walakin uhibbullah wa rasulah. Akan tetapi saya cinta kepada Allah dan Nabi. Akan tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, "Anta ma'aman ahbabtah." Kau bersama dengan orang yang kau cintai. Kata para sahabat, dalam riwayat itu disebutin, tidak ada yang menggembirakan hati kami dibanding dengan ucapan Nabi yang tadi. Karena yang jadi pikiran sahabat bukan mereka masuk surga, nikmatin surga, enggak. Tapi apa? Mereka tidak bisa berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau jalan kepada Rasulullah SAW. Dan tadi disebutnya nih, Imam Haddad, "Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya man lahul jaha indallah." Wahai Tuhanku, wahai Rasulullah. Ya man lahul jaha indallah, wahai orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Innal musi'inna qad ja'uk. Ini kami nih orang yang banyak dosa. Ini kami nih orang yang banyak kesalahan datang kepadamu ya Rasulullah. Lim yang bias taghfiru. Buat apa kami datang? Kami berharap dengan datang kepadamu ya Rasulullah agar dosa-dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abi Abdullah Haddad dari umur 7 tahun, sholat sunnahnya nggak banyak, cuma 200 rakaat. Sholat sunnahnya di sini ada yang sholat sunnah 200 rakaat nggak? Umur 7 tahun, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, sahib ratib, sholat sunnah 200 rakaat. Selawatnya Nabi jangan ditanya. Beliau enggak kurang 100.000 selawat kepada Nabi SAW. Ibadahnya jangan ditanya Allah Haddad. Beliau ngaji kepada ulama 1000 guru. Padahal beliau matanya buta. Keliling kota Tarim, keliling mencari guru. Tuh. Wali besar, tapi beliau apaan? Beliau enggak ngomong, "Wow, ibadah gue banyak, zikir gue banyak, sholat gue banyak." Tapi dibilang, "Ya man lahul jaha innal muhsin inna qad ja'uk." Ya Rasulullah, kami ini orang-orang pendosa datang kepadamu berharap supaya engkau berikan syafaat sehingga aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu udah ada tuh. Wa idzalamu anfusakum ja'uka fastaghfirullah. Rahmur fastaghfirullah wastaghfirur rasul lawajadallaha tawwabar. Ini ayat asbabun nuzulnya ada satu sahabat, ini sahabat berbuat dosa. Dia malu kepada Allah, dia mau bertaubat, dia bingung. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia bilang, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa. Maka tolong mintakan kepada Allah supaya saya diampuni." Turun nih ayat.
Ketika datang seorang yang telah berbuat zalim, berbuat dosa terhadap dirinya, kemudian datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan dia meminta ampun dan kau memintakan ampunan oleh Allah, maka Allah dapatkan engkau adalah Allah Allah adalah Maha Penyayang dan Pengampun. Ini ayat berlaku sampai yaumil qiyamah. Jadi kalau kita punya hajat, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, ajarin kita. Kata Habib Ali, kalau kita punya hajat kita teriak, ya Rasulullah. Teriak dalam hati kita yang kencang, ya Rasulullah, inni as'aluka, saya meminta kepadamu, antashfiya hajatina, agar engkau memberikan syafaat agar hajatku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau pakai jalan Rasulullah. Karena apa? Karena nggak ada satu orang, satupun makhluk yang paling dicintai Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun makhluk yang kalau disebut, diingat namanya aja turun rahmatnya Allah. Karena apa? Orang masuk surga bukan dari ibadahnya dia. Kalau kita hitung ibadah kita sama dosa kita, jauh. Ibadah kita sama kelalaian kita jauh. Sholat kita masih nggak khusyuk, ibadah kita nggak khusyuk. Tapi orang masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau cerita, nanti di hari kiamat ada satu orang hamba, yang mana hamba ini 500 tahun di ibadah. Dia 500 tahun ibadah di atas gunung, puncak gunung, ada gua di ibadah di situ. Siang dia puasa, malamnya di ibadah, dia zikir, dia sholat segala macam. Selama 500 tahun, dan gak ada yang tahu ibadahnya dia kecuali dirinya doang sama Allah dan para malaikat. Akhirnya ketika di yaumil qiyamah, Allah bilang kepada para malaikat, ya malaikati udkhulu abdi birahmati al-jannah, masukin ya hambaku ke dalam surga karena sebab rahmatku. Hamba ini protes, ya Rabb laisa birahmatik walakin bi ibadati. Ya Allah, jangan dengan sebab rahmatmu, tapi ibadahku yang 500 tahun kemana gitu. Kok nggak dihirauin gitu? 500 tahun ya Allah. Allah bilang, oh ya kalau begitu dihisap aja nih orang, dihisap ibadahnya yang 500 tahun dengan rahmatnya Allah yang berupa 1 biji bola mata. Ditaruh terus biji matanya, taruh ibadah yang 500 tahun. Ternyata rahmat Allah yang berupa biji mata itu lebih berat dibanding ibadahnya yang 500. 1 biji bola mata, kalau 2 bagaimana? 1 aja udah kejengkang tuh yang 500 tahun, gak ada artinya dengan rahmat Allah yang berupa biji mata. Bagaimana 2? Bagaimana kepalanya ditaruh? Bagaimana badannya dia? Dan rahmat Allah yang terbesar siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan, yang terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Yang ini 1 rahmatnya Allah itu penting. Kalau orang udah dapat 1 rahmatnya Allah, cukup buat dia kemuliaan dunia akhirat. Tapi apa? Orang yang salawat sama Nabi dapat berapa rahmat? Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Siapa orang yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan berikan dia 10 rahmat. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad bilang apa? Man shalla alal abad tula umrih marratan wahidan lakafahu syarafan fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mendapatkan 1 rahmatnya Allah aja sepanjang umurnya, maka cukup buat dia kemuliaan dunia akhirat. Tapi berapa orang yang dia dapatkan ketika dia selawat sama Nabi? 1 selawat dapat 10. Bayangin, kalau sehari dia selawat 1000 kali berapa tuh? Hitung aja dah tuh, 10.000 dapat rahmat. Kalau dia dalam sehari 1000, terus dia bacanya sampai 10 tahun, berapa dia dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya jalan paling enak menuju Allah adalah Nabi Muhammad SAW.
Bahkan ada riwayat hadis qudsi, Allah bilang kepada Nabi Musa, Allah bertanya, wahai Musa, tahukah engkau keadaanmu yang terdekat kepadaku melebihi dekatnya bola mata dengan pandang, melebihi dekatnya tulang dengan kulitnya, melebihi dekatnya getaran hati dengan hati, dan lebih dekat dari tarikan nafas dengan hidungmu adalah ketika kau memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu keadaan Nabi Musa yang paling dekat kepada Allah ketika Nabi Musa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka udah jangan diraguin lagi kita, selawat aja udah yang banyak. Ngapain kita pusat-pusat, kapan pusing-pusing. Jalan yang paling cepat kepada Allah, jalannya para aulia adalah yukthir minas shalah ala Nabi SAW. Tariqatuna yukthir minas shalah ala Nabi SAW. Kata imam para aulia, para salihin, Imam Sibili, Abdul Salam Al-Masisi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Tijani, semua aulia-aulia bilang apa? Tariqatuna an-nuksir minas shalah ala Nabi SAW. Jalannya kita nih para aulia adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga dengan salawat yang banyak itu kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi kami, terus dalam yaqadhah, dan terus ketika kita nanti meninggal, bersabanyaknya orang salawat sama Nabi, dia bakal hidup enak. Dalam satu riwayat dibilang, siapa orang yang mau ketika dia meninggal Allah ridho sama dia, maka perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi SAW. Kalau kita mau meninggal Allah ridho sama kita, selawat yang banyak sama Nabi Muhammad SAW. Itu jalan udah paling tol ekspres, nggak ada macetnya, udah tuh dikawal sama para malaikat dan nggak pernah ditolak selawat sama Nabi SAW. Adimus shalah ala Nabi faqabulu hatman bighairi bataraddudi a'maluna bainal qabul wa raddih illa shalah ala Nabi SAW. Di dalam syair disebutin tuh, lazimkanlah salawat kepada Nabi, karena sesungguhnya salawat itu udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pekerjaan kita, ibadah kita, sholat, puasa, zakat, segala macam ibadah kita bisa diterima sama Allah, bisa juga ditolak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bighairi taraddidi, udah nggak bakal diraguin, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tansurna bi ibadika salihin fi dunyana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana alihi. Ya Allah, keluarkan suaranya, lepasin suara untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tansurna
bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana alihi ya Allah wa ala alihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tajaluna biha min ahlil ilmi dhahiran ya Allah turuna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana Allahumma sholli ala Muhammad wa ala wa sahbihi wa salim ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih pada Ustadzuna Ali bin Hamzah bin Madahli dan kepada Ustadz Ibnu yang menyampaikan lisannya Nabi Muhammad SAW, lisannya para aulia wa sholihin. Semoga kita menjadi semangat untuk lebih mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, untuk lebih mendekatkan diri melalui pintu Nabi Muhammad kepada gerbangnya Allah Nabi Muhammad SAW untuk sampai suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita juga diberkati apa-apa yang kita baca di Maulid, Syimtud Durar, dan juga Dalail Khairat yang biasa kita langgengkan. Semoga kita juga dapat berkah-berkah beliau, berkah ratib, juga berkah hizbu, juga berkah sholawat kepada sholawat salihin. Kita minta percikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui para beliau-beliau, dan kita iri kepada Syekh Abi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, di mana penutup akhir usianya 3 hari sebelum beliau wafat di dunia didatangi, ditalkinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Syekh Abi Sahibul Dalail Khairat itu pada saat 3 hari mau meninggal, Nabi datang nalkinin beliau Sahibul Dalail Khairat sampai 3 hari baru beliau wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah anugerah-anugerah para aulia wa sholihin. Belum cerita yang lain banyak, masya Allah. Mudah-mudahan amaliyah itu kita juga berharap penuh di saat akhir-akhir hidup kita juga dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan juga Ustadz Ana mohon doa, Ustadz Ibnu mohon doa, Habib mohon doa, Aba Indra mohon doa, Ustadz Zanuri mohon doa, dan para sahabat-sahabat majelis Ar-Ratib. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim harus Ana sampaikan bulan depan ataupun mudah-mudahan bisa lebih cepat, lebih baik, Ana buka tanah sekitar 4.000 sampai 5.000 meter di daerah Cikeray. Sertifikat udah kelihatan, tinggal duitnya kita bareng-bareng minta mohon doa dan ridhonya. Dan Ana minta dukungan habaib-habaib khususnya bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Cilegon, dan mereka mensetujui 4.000 sampai 5.000 tanah yang anak kita akan buka, yang 1.000 sampai 2.000 meter insya Allah itu akan kita buka wakaf pemakaman Duriyat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau-beliau khususnya bin Syekh Abu Bakar, Ana udah samperin
mereka akan ridho dan akan mendukung penuh berupa doa dan materinya untuk bisa buka itu lahan, dan sisanya mau dibikin pondok ana yang langsung yang bikin, yang akan membina di situ. Di sini ada Habib Syamsul, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, yang kita bina dari 2008, 2009 sampai udah 12 tahun, 13 tahun. Dari yang ya Allah, alhamdulillah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus di Cilegon ada Ustaz Tajiji Mushola Baitul Jannah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus di Al-Insyirah juga udah ada Ustaz Sanuri, belum Ustaz Marskur, atau terus yang kita dukung, alhamdulillah udah bisa jalan dan manfaat ilmunya. Tinggal ana yang terakhir, ana ngalah itu untuk urusan yang itu. Sekarang ana ambil bagian khusus di Cilegon ini belum ada kuburan habaib. Cilegon Anyer sekarang belum ada. Dan kita mau berharap darah-darah Nabi dikubur di situ. Allahumma sholli. Kira-kira kalau darahnya ada di situ, datuknya nengok enggak kalau meninggal? Nah, kita yang pengen bareng dikubur di situ, bareng di situ. Jangan sampai kita ngeliat kuburan-kuburan, ya Allah. Karena kalau cerita panjang. Iya, bahkan ente kalau punya duit, orang terkaya pun yang ada di sini dulu, Jawa Barat, orang paling kaya di Jawa Barat nih, kita yang nggak usah disebut ya. Artinya kuburannya nggak dibuat lahan buat keberkahannya, cuman dengan kekuatan materi, ujung-ujungnya digusur. Padahal kurang apa dulu? Se-Jawa Barat dia yang punya duit, hormat. Nah sekarang, ini orangnya nih, orang-orang penduduknya ketawa tuh. Penduduk kalau beliau masih hidup ditembakin kayaknya palanya. Yang pernah hidup di zamannya tuh parahnya dibayarin, ada orang sana itu yang ngomong. Tapi sekarang udah jadi bangke apa, anak-anaknya jual warisan dia buang. Ya Allah, kita nggak mau kayak gituan. Kita pengen tempat kuburan kita kuburan yang benar-benar mengandung berkah, kuburan yang dimana ditengok oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti panjangnya minggu depan lah. Tentang Rajab juga udah dibahas kemarin malam 1 Rajab. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyumbang, bisa bantu sallu ala Muhammad membangun itu tempat. Adapun orang yang gak mampu di majelis, mudah-mudahan juga punya niat bisa juga dikubur di situ. Karena sekarang udah bingung orang mau nguburin di mana, Ustaz ya? Apalagi Jakarta. Masya Allah. Itu kata Pak Mardani, orang bilang di Karawang 20 juta satu nyawa orang kubur. Bener tak? 20 juta. Gue di Altip 2 juta aja. Plus VIP bin Syekh Abu Bakar ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli zul wa ma'mul la hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sayyidah Fatimah wa abiha wa ummiha wa akhiha ya aliman sirri wal najjina wa ahlana wal muslimin jami'an min kulli bil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.